It's story time. Storyteller aku hari ini seorang adik, seorang anak, nggak tahu mau ngomongnya apa karena aku kenal dia dari 15 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu Ya, mungkin. Dari dia masih kecil dan sekarang sudah punya anak 4. So amazed, so surprised, tapi kita masih saling kontak, masih inget satu sama lainnya. Siapakah dia? Selin Evangelista. halo Kak Hai Sanjay. deh. Pertama kali ya ampun, aku dulu masih belum jadi apa-apa kali ya. Itu kita Masih, kapan sih, inget nggak pertama ketemu kita tuh tahun berapa ya? aku I lupa, think mungkin aku 2003, umur 2004. 14 tahunan kali ya. Ya Iya, 2004-an kali iya, ya. heeh. Ya 2004 2005 Iya, lah. iya, iya, sekitaran segitu sih. Awalnya Dek, kamu gimana sih bisa masuk ke dunia entertain? Aku yang maksa Ya, pastinya. iya. Tapi maksudnya awalnya bagaimana kamu bisa ada di sini? Apa ya awal-awal mulanya lupa juga Kak. Tapi kan awal-awalnya kayaknya karena apa ya? Oh, teman-temannya Mama ini kan ada kayak orang entertain gitu Ya. kan. Terus kayak udah anak lu ajakin syuting-syuting aja gitu. Nah dari situ baru mulai dikenal-kenalin syuting gitu. Terus apa namanya, dari pertama waktu di MD waktu itu kan aku dari majalah tuh ya Kak Dari ya, kalau majalah, ya kan? betul. Iya, kita Dari ambil majalah dari terus majalah. abis gitu kenalan sama Kak Sanjay, masuk MD. Lama banget aku di MD kan? Lama, Lama banget. lama banget. Kita pertama, pokoknya sinetron stripping kamu pertama Iya, yang lumayan panjang iya, tuh Cinta Bunga. Cinta Bunga ya. Itu tahun Kamu berapa ya? kamu inget gak sih drama yang di Cinta Bunga itu? Kamu kan bandel banget, suka hilang-hilang gak jelas. Iya. emang sih. Iya. Dulu Kalau ngomongin flashback ya, gue inget ah, banget tuh zaman syuting Cinta Bunga. Aku selalu komplain ke mama kamu. iya, iya, Karena iya, suddenly iya. kamu suka telat ke Iya, lokasi, iya. kamu suka pokoknya bandel banget. Yang Iya, iya. namanya Selin itu bandel banget zaman dulu. Iya, Aku iya. inget banget Bella aja pernah marah sama kamu, inget Iya, gak sih? iya, kayak semuanya marah deh sama aku itu mah. Heeh. Terus aku ketemu sama siapa ya waktu itu, sutradaranya Mas Lono ya? Yes. Mas Lono. Mas Terus Lono juga pernah marah kan sama kamu kan? iya, aku mah pasti dimarahin aja. Karena ada aja pasti tingkahnya kan. Awalnya aku tahu karena kamu masih kecil itu, waktu mungkin Heeh. masih 15 tahunan. Iya, Kamu masih main, pengen main masih gitu. segala Heeh. macam, suddenly kamu harus syuting, Mm-mm. stripping every day. Aku tahu mungkin kamu belum siap. Mm-mm. Tapi setelah dengan segala macam drama yang kita laluin kan di sinetron itu sekitar 200 episode, itu kan booming banget tuh Cinta Iya, Bunga. iya, Sangat booming dan iya. kamu lanjut dengan beberapa judul berikutnya gitu kan. Mm-mm. Dan apa yang kamu rasakan setelah kamu berada di dunia entertain ini? Jadi ngerasa nyaman gitu ya, karena mungkin terbiasa jadinya lama-lama nyaman, terus kayak ya udah di sini dunia aku gitu, maksudnya emang di sini gitu. Tapi kamu awalnya, oke, mungkin awal kamu merasa kesulitan berakting ya. Iya Tapi begitu pasti. ke belakang, apakah kamu merasa ini jiwa kamu di sini Ja- dan kamu nyaman dan kamu ingin menjadikan ini profesi atau hanya iseng? Jadinya aku menjadikan ini dunia entertain itu adalah separuh aku gitu, maksudnya karena apa ya, karena dari kecil aku emang udah di sini, besarnya di sini, jadi ya begini terus gitu Kak, konsisten aja udah begini terus gitu. Cuman yang gak konsisten ya itu bandelnya itu mungkin ya. Harus berubah ya kan, untuk jadi lebih baik lagi gitu. Tapi sekarang udah oke dong dengan segala timing yang diberikan. Udah itu mah udah terkenal udah. Udah terkenal, Iya. masih terkenal. Tadi aja aku telat 15 menit kan. Lumayan sih, 15 menit lebih sih. Masih oke kalau 15 menit. Nah, kamu kan sekarang lagi sering banget acara live dong. Nah, Iya. itu gimana tuh? Kalau itu enggak, itu jadi makanya itu memicu supaya apa? Mungkin tuh kadang-kadang Kak kalau misalnya syuting gitu kan, apa ya? Jadi ngerasa kayak akan bisa kayak gitu mungkin ya jeleknya aku gitu. Sebenarnya itu nggak boleh dicontoh ya. Tapi apa yang membuat kamu sekarang merubah diri kamu? Apakah karena pendewasaan kamu sudah punya anak dan kamu tahu kamu punya prioritas Ya, sekarang mungkin iya, kan di dalam kehidupan gitu iya. kan? Itu yang membuat kamu berubah atau emang udah aku capek, aku mau fokus, aku mau kerja? Karena aku sekarang udah mungkin lebih dewasa, kita lebih berpikirnya lebih bijak juga gitu ya. Menyikapi segala sesuatu juga lebih bijak gitu kan Kak. Terutama soal konsistensi di dalam pekerjaan gitu kan. Pastinya kan kita harus lebih bisa memberikan yang terbaik kalau kita mau menjadi yang terbaik gitu.
Dan selama kamu syuting kebanyakan kamu mendapatkan peran antagonis. Iya. Sampai sekarang. Iya. Iya sih rata-rata ya. Rata-rata. Pernah nggak dapet yang sedih-sedih? Pernah, tapi aku nggak betah. Mungkin karena udah terbiasa antagonis kali ya. Kayak lebih gampang marah gitu deh daripada nangis. Pusing ke kepala aku. Kenapa Jadi kehidupannya terlalu banyak nangis ya? bukan. Tapi kalau misalnya coba bayangin deh, kalau Heeh. dari pagi sampai malam terus kita kerjanya disiksa, terus nangis, terus lama-lama kemeng kan ke kepala ya kan, bekonde gitu. Aduh kayaknya lebih gampangan marah-marah deh gitu. Berarti kamu udah enjoy di dunia Iya. situ ya. Personal life nih dek. Kamu menikah pertama umur berapa? Umur pertama aku punya anak itu yang pertama 19 tahun. Apa yang membuat kamu decided untuk menikah semuda itu di saat karir kamu lagi bagus-bagusnya tuh? Apa ya? Menjalani hidup. Karena kan gimana ya? Nggak ngerti juga sih, mungkin aku orang yang tipikal yang ada sesuatu apa tuh aku gegabah gitu mungkin Kak. Aku orangnya kayak gitu jeleknya. Kayak kalau mau ini ya ini harus ini gitu. Kalau mau ini harus ini gitu. Mungkin aku mengakui jeleknya aku di situ gitu. Tapi aku memang pada saat itu aku suka anak kecil. I love being mom gitu. Iya. Aku suka banget gitu anak kecil. Jadinya aku ya pengen punya anak gitu di umur segitu gitu. Berarti kamu umur 19 udah punya anak di umur 19 atau 20? Ya, 19. Anak Yang pertama cowok cewek? Cewek, Jemima namanya. Sekarang umur? 10 tahun. Oke tuh kamu umur 19 ya? Ya. Wow, itu sangat muda loh. Tapi kan aku mah kan waktu itu kan udah dewasa sebelum Waktunya. waktunya. Karena kan emang udah dari kecil kan kagak Iya, tahu kan. betul. Nah itu kan sempet, oke, pernikahan pertama, pernikahan kedua, yang sekarang ketiga. Kedua apa ketiga sih? Kedua. Kedua ya, Iya. ini kedua ya. Dengar-dengar rumors sedikit bermasalah Ya. juga. Yang sekarang. Heeh. Padahal kamu udah punya anak 3 kan dari yang sekarang kan? 2 iya. 2 plus 1 kamu angkat anak ya? Iya. Pokoknya total kamu punya anak 4 lah. 4, 4 iya. ya, semuanya sama kamu semua. Iya. Setengah aku lihat foto kamu terakhir di Instagram, kamu Iya. foto berlima sama kamu, itu anaknya lucu-lucu banget sih, Dek. Puji Tuhan, iya Kak. Kenapa, Dek? Dikasih. What's happened with you now? Sebenarnya sekarang yang terjadi mungkin di dalam rumah tangga aku tuh ya kerikil kecil gitu ya Kak, yang emang terjadi rata-rata setelah aku sharing ke banyak orang yang lebih berpengalaman, yang mungkin udah menjalani rumah tangga tuh udah puluhan tahun atau udah belasan tahun gitu. Aku sering sharing gitu kan. Jadi ini adalah kerikil kecil yang memang hampir rata-rata tuh dijalani sama mereka yang udah berumah tangga gitu. Nah sekarang tuh aku melewati fase ini nih. Ya seperti itu gitu. Tapi sekarang lagi butuh untuk introspeksi diri masing-masing gitu sih. Planning kamu ke depan? Planning ke depan untuk apa dalam berumah tangga? Dalam rumah tangga ini. pastinya. Untuk sekarang sih aku masih berharap untuk yang terbaik ke depannya. Apapun yang terjadi nanti ke depannya aku berharap yang terbaik gitu sih Kak. Aku juga sempat dengar kamu mempunyai tato kembar bersama suami. Iya. Masih ada? Ada di sini. Oh di situ. Aku kelihatan nggak tuh? Oh iya Ya kan? kelihatan. Itu sama Steven. Sama. Sama. Tanggal jadian, tanggal nikah, sama kalau di aku tulisannya I am yours, kalau di dia you are mine kayak gitu. Oke. Iya. Itu awalnya gimana tuh bisa kepikiran Nah itu buat dia tato? tuh, karena kita iseng-iseng aja tuh awal mulanya, iseng-iseng. Jadi kepikirannya tuh pagi pas siang gitu langsung buat tuh langsung gitu. Jadi ya gitu deh, tanpa harus aku pikirin lagi kalau ternyata kerja tuh kalau kelihatan tatonya nggak estetik gitu ya kan Kak. Aku tuh setiap kali kalau di depan kamera pakai baju yang kelihatan dadanya ya sampai sini gitu, jadi harus di make up, harus di cover kayak gitu. Nah itu tuh ya lumayan mengganggu ya. Iya agak ganggu. Tapi banget. cuma punya tato itu doang? Ini sama di sini. Oh ada. Oh di ya. sini masih ketutup lah ya. Masih bisa lah pakai baju ya kan. Gitu. Kamu kenal Steven di mana deh? Di lokasi syuting? Enggak. Pastinya. No. Enggak. Waktu itu kan dia lagi syuting judul yang lain, aku syuting judul yang lain. Cuman ada salah satu temen kita tuh kayak ngasih tahu gitu. Ada ini nih yang mau dapat salam dari siapa? Dari Steven. Steven siapa? Steven William. Yang mana sih orangnya? Karena aku kan juga syuting stripping Kak.
Jadi kan tahu kan nggak nonton sinetron gitu, Mm-mm. nggak ngeliatin TV kecuali sinetron kita lagi tayang Iya, gitu ditonton. betul. Nah, terus udah gitu aku nggak ngeh gitu siapa tuh Steven William gitu. Dikirimin foto, dapat lucunya tuh pada saat itu dikirimin foto dia lagi pakai baju SMA tapi di atas motor merah gitu. Heeh. Terus aku kayak what gitu, lu ngenalin gua sama anak kecil gitu, anak SMA gitu. Aku bilang gue udah punya anak 2 gitu kan. Terus udah gitu kata dia enggak kok, ini mah cuma adegannya doang tapi dianya mah dewasa gitu, kenalan aja dulu. Akhirnya ya udah dari situ kita mulai kenal udah sampai sekarang. Tapi itu waktu kan dia masih mempunyai pacar. Enggak, udah enggak. Udah enggak. Cuman kan yang orang nggak tahu tuh ya taunya kan mereka masih pacaran karena mungkin masih seproject Satu project, bareng. betul. Sebenarnya mereka putus tuh udah lama, cuman ada kakak tahu kan kalau di sinetron tuh ada gimmick-gimmickan Selalu untuk naikin sinetron sinetronnya. gitu. Mm. Kayak misalnya kasih surprise atau gimmickan apa di infotainment atau gimana gitu kan. Atau di Instagram kan sosmed kan termasuk salah satu untuk promo material. promo material kan. Mm. Nah, mungkin karena adanya itu jadi orang-orang masih berpikirnya mereka masih bersama gitu, padahal mereka sudah tidak bersama-sama pada saat itu gitu. Nah, setelah kamu ada yang bilang mau kenalan, kamu ketemu atau melalui Instagram dulu? Nggak langsung, Nggak jadi langsung. nggak melalui Instagram juga, jadi nggak langsung ketemu. Yaudah ketemu langsung ketemu gitu, nggak, karena aku juga sebenarnya agak malas pada saat itu jujur aja, karena kan nggak yakin nih, gue nggak yakin nih gitu ya kan. Terus udah gitu, tapi pada saat itu aku ada janji sama orang kantor juga nih, ada janji kita ketemu. Terus udah gitu pada saat lagi meeting itu ketemu, nah ada dia di situ. Ternyata aku dipertemukan di situ Oke. gitu, nggak langsung kayak gitu. Tapi kamu langsung suka atau emang just a Awal friend? mulanya nggak suka pribadinya, Oke. suka personalitinya, tapi nggak kepikiran sejauh ini gitu. Perbedaan umur 1 tahun. cuma 1 tahun. Ya aku lebih tua 1 tahun. 1 tahun only. Iya. Oh, 1 tahun only, saya pikir lumayan lama. Enggak. Masih mencintai dia sampai sekarang? Cinta itu apa ya? Ya, ya aku Cinta. lebih ke sayang gitu. Sayang banget aku sayang. Kalau cinta itu kan apa ya? Obsesif ya. Ya. Bisa ngebuat orang jadi benci mungkin karena hal yang dicintainya itu hilang, atau rasa ingin memiliki yang tinggi, akhirnya rela melakukan apa aja sampai akhirnya menyakiti orang itu gitu kan. Mungkin ya kalau cinta menurut aku, pandangan aku seperti itu, nggak tahu kalau pandangan yang lain gitu kan. Tapi kalau sayang itu kita menyayangi orang itu tulus, terus rela melakukan apa aja untuk orang itu, rela melihat orang itu bahagia gitu. Kalau dia bahagia kita bahagia, nah itu namanya sayang gitu kalau menurut aku. Jadi aku lebih sayang gitu. Seperti tadi kamu bilang, sementara ini kan kalian lagi introspeksi diri masing-masing. Ada rasa kangen? Kangen Kak, emang pasti masih ada kangen. Apalagi kalau mungkin ya anak-anak sih yang lebih kangen sama dedinya gitu. Karena dedinya juga lagi syuting kan, dan syutingnya di luar kota gitu. Jadi ya dia harus nginep di lokasinya kan, jadi ya jarang ketemu gitu. Tapi berkomunikasi masih? Iya sometimes. Kalau anak-anak masih? Iya sometimes berkomunikasi juga. ya, karena kan dia sibuk tuh mungkin karena syuting stripping kan gitu. Tapi apa yang membuat kamu decided oke, kita perlu waktu untuk masing-masing dan introspeksi diri masing-masing? Apakah ada hal-hal yang membuat kamu enough, aku nggak bisa nih kayak gini? Iya, karena ada beberapa hal yang mungkin kurang cocok antara kita gitu, dan kayaknya aku nggak mau ngambil keputusan pada saat lagi emosi gitu. Ya kan kita by the time kan kita semakin dewasa semakin bisa belajar ya untuk mengkontrol diri, kontrol emosi gitu. Dan sekarang sih aku nggak mau mengambil keputusan di saat kalau aku masih merasa aku masih ada emosinya nih, masih ada egonya nih, jangan ambil dulu keputusan gitu. Sabar dulu sampai aku merasa udah legowo, sampai aku merasa udah tuntas, baru pikirin gimana solusinya gitu. Kamu sama Steven berapa tahun so far? 5. Udah 5 tahun ya? Hampir 5 tahun ya. Tapi kamu pasti berharap untuk kembali? Iya pasti yang terbaik sih aku berharapnya. Apapun itu pasti aku berharapnya yang terbaik gitu. Terutama kamu udah anak 4 loh deh. Iya itu dia Kak, makanya Didoain semoga semuanya lancar. Amin. Semuanya baik. Yang kamu harapkan amin. mungkin dari Steven apa at the moment? Harapkan dia sehat,
terus pekerjaannya lancar, rezekinya lancar, ya itu aja. Kalau untuk kamu pribadi mungkin? Aku maksudnya harapan Ya, untuk diri aku. ya, Steven ke kamu. Oh, Steven ke aku. Ya, apa ya? Berharap apa ya? Semoga bisa sama-sama menjadi partner yang baik untuk anak. Kesampingkan ego masing-masing demi anak-anak gitu. Aku ngelihat banyak perubahan kamu nih, Dek. Iya. Dalam 20 menit mau kita ngobrol nih, aku melihat perubahan kamu banyak sekali. Kamu lebih dewasa, kamu mungkin berbicaranya lebih wise gitu kan. Heeh. Bagaimana Selin sekarang sebagai personality kamu? Aku gimana ya? I've been so many di kehidupan aku tuh udah banyak banget yang aku lewatin kan, kakak juga kayaknya saksi Tahu, kan. yes. Apapun kesusahan di dalam hidup aku tuh banyak banget yang aku jalanin gitu. Jadi mungkin kedewasaan aku nggak bisa diukur dari umur kali ya kak ya, tapi dari pengalaman hidup, pembelajaran, terus dari apa yang udah we've been through gitu. Jadi ya mungkin apa namanya, aku yang sekarang gimana ya, ya banyak belajar dari yang sebelum-sebelumnya gitu, dijadiin pembelajaran. Semua kegagalan aku, semua kesusahan yang aku alami sebelumnya itu aku jadiin pembelajaran untuk aku menjadi lebih baik dan lebih dewasa ke depannya gitu. Planning kamu ke depan dalam karir, aku lihat kamu sekarang move from sinetron, kamu lebih ke hosting. Iya. Yang aku jujur juga nggak menyangka kamu bisa menjadi suatu host. Apa yang kamu decided untuk move? Bukan, ya mungkin ini bukan pindah ya, tapi lebih mencoba hal baru, ya. baru, betul, ke situ. Karena tadinya aku tuh nggak percaya diri gitu kan, Yes. dapat tawaran untuk menjadi host gitu, aku kayak selalu nolak gitu, nggak percaya diri. Tapi once aku kayak ngerasa tiba-tiba boring aja gitu dengan lokasi syuting, boring dengan stripping gitu. Terus aku kayak pengen sesuatu hal yang baru gitu. Akhirnya aku mencoba hal baru yang belum pernah selama ini aku coba, yaitu jadi MC, jadi host gitu ya kan, atau main sketsa lawak-lawakan gitu. Nah itu kan aku bukan pelawak, aku pemain sinetron, aku pemain film gitu kan, aku bukan pelawak, terus aku bukan presenter, nggak, bahkan aku pertama-tama presenter nggak bisa nge-tag, nggak bisa closing, opening, jadi aku cuma bisa komen aja gitu. Jadi sampai sekarang pun aku masih belum lancar ya, masih belajar terus gitu. Karena kan aku bener-bener baru banget, terjunnya langsung brek gitu. Terus langsung baru berapa lama ya, kayak baru 2 bulan atau 3 bulan sebelum gitu. puasa kan started? Iya 2 bulan atau 3 bulan ya? Iya 2 bulan pokoknya kayak gitu puasa. deh. Baru banget gitu. Terus langsung dikasih acara-acara, program-program yang wah-wah gitu, yang di situ tuh samping-samping aku tuh lawan-lawan aku tuh dijejerin sama yang udah jam terbangnya tinggi banget gitu. Sementara aku masih kayak manjat gitu. Tapi bersyukur banget karena kakak-kakak itu semua pada ngajarin aku banyak gitu. Mereka semua yang udah lebih senior gitu. Gak pernah ada judging aku, gak pernah ada yang gencet-gencetan gitu. Gak ada sih, selama ini aku jalanin semuanya enjoy. Jadi aku merasa enjoy juga di dunia ini gitu. Kalau suruh pilih sementara balik ke sinetron atau enjoying your hosting life? Sekarang Yes. enjoying my hosting life sih. Karena kenapa kamu memilih ini? Kamu punya merasakan, waktu untuk pribadi ya, dan pertama, untuk anak-anak mungkin. Pertama itu punya waktu spare lebih banyak untuk anak-anak. Kalau misalnya kita di lokasi, misalnya kita lagi nunggu, tapi kan kita nggak bisa kemana-mana, kita tetap harus nunggunya di lokasi. Betul. Ya kan, di situ-situ aja. Tapi kalau hosting kan kita udah selesai 1 jam, kita menunggu nanti acara yang lain, kita bisa kemana dulu, pulang dulu atau kemana dulu kan enak. Dan kita tempatnya tuh syutingnya di studio yang di tengah-tengah Jakarta gitu. Ya. Gitu sih. Sementara lagi pegang berapa program? Ada 3. Ada 3. Kamu enjoy dengan 3-3-nya? 3-3-nya enjoy. Ya. Tapi masih ada rasa takut, canggung, atau takut, canggung, takut salah, canggung, terus karena takut, ini semua live kan, takut dimarahin sama kakak-kakak senior gitu kan, takut gitu. Tapi semuanya itu mereka semua support aku banget sih. Kayak misal, lu udah bagus banget Sel gitu, gini, tinggal percaya diri ya Sel, gini gitu. Untungnya aku juga orangnya nggak gampang baperan juga kan, jadi kalau aku bercanda-bercandain atau misalnya aku kadang
kan kalau misalnya program kan kita Pasti ada bercanda-bercandanya. ya bercanda-bercanda itu kadang-kadang kan Saling mojokin lah. iya secara tidak saling langsung. ngejelek-jelekin gitu Heeh. kan, saling bongkar-bongkar aib kayak gitu-gitu kan. Tapi ya kita harus punya mental yang kuat gitu buat hahaha, ya udahlah bawa bercanda aja, namanya juga lagi membangun suasana gitu ya kan. Siap-siap aja kayak gitu. Untuk waktu dekat belum planning balik ke sinetron. Tawaran udah ada beberapa sih Kak gitu, tapi kan aku masih enjoy kayak begini gitu. Apalagi kemarin tuh waktu Ramadan kan programnya kan tambah banyak lagi gitu Yeah. kan. Apalagi ada sahur pula Heeh. gitu. Jadi tuh tambah nggak tidur Kak, tidurnya cuma 1 jam, 1,5 jam, udah harus standby lagi nih. Misalnya selesai sahur jam 5 Pagi. dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi tuh kita program sahur. Terus jam Itu 5 live-nya jam berapa? live-nya dari jam 1:30 apa jam 2 gitu Mm-mm. sampai jam 5 Itu live 3 jam. ya, live 3 jam. Terus jam 5 contohnya nih selesai jam 5 dari TV ini misalnya, terus habis gitu aku jam 6:30 pagi udah harus live lagi nih di TV yang satu lagi nih. Jadi dari situ nggak pakai tidur udah langsung ke TV yang satu lagi. Terus jam 9:30 aku udah harus live lagi nih. Jadi nggak tidur lagi, paling bisa tidur sih kayak 1 jam lah, 1,5 jam lah gitu. Karena harus touch up lagi, ganti baju lagi, briefing lagi kayak gitu kan. Jam 9:30 udah harus live lagi nih di acara ini nih. Jadi live lagi. Terus ada spare waktu siang 2-3 jam itu kalau nggak ada program lain ya yang masuk gitu. Kadang-kadang kan kita ngegantiin posisi siapa karena nggak bisa masuk, atau misalnya kadang-kadang tuh ada bintang tamu kayak gitu. Jadi ya gitu Kak, tahu nggak, makeupnya tuh dari makeup sahur kemarin sampai sahur ketemu sahur lagi baru hapus tuh. Kadang-kadang kayak gitu. Karena kan kalau misalnya mau hapus makeup, mau Ulang lagi. ulang lagi makeup dari awal, aduh lama lagi, ntar kita kekejar-kejar waktunya gitu. Jadi kalau punya waktu ekstra mending kamu tidur ya. Iya, tidur biasanya aku. Nah, Pasti. itu kan lumayan butuh stamina, Iya. butuh kekuatan. Gimana kamu memaintain diri kamu untuk tetap segar, tetap bugar, tetap cantik? Itu dia, kalau perawatan sih kayaknya perawatan seadanya kali ya, karena kan mau ke dokter susah juga. Terus jarang-jarang bisa gitu Kak, jarang banget bisanya. Nah udah gitu palingan kalau untuk kesehatan sendiri sih aku kayak minum vitamin, jaga pola makan. Kalau olahraga ya nggak mungkin lah ya, nggak ada waktunya gitu. Palingan nih kalau udah drop banget nih, aku ngerasa ngantuk banget, aku bener-bener ngantuk banget, capek banget, lemes banget. Terus aku mesti harus joget-joget, terus harus yang wah bikin lucu gitu. Gimana coba rasanya nggak tidur terus harus tetap semangat. Jadi aku biasanya panggil dokter untuk infus vitamin ada dopingnya. Jadi ada apa gitu obat-obatannya, jadi bikin kita kayak seger lagi gitu. Tapi itu kan cuma sebulan kan? Cuman bisa sementara. Iya, yang Pas kemarin iya. Sekarang tuh kayak jadinya gampang capek Kak, mungkin karena balas dendam kemarin kali ya. Iya itu Kak, jadi gampang capek gitu. Jadi dikit-dikit pengen tidur gitu. Mungkin karena bawaan yang kemarin kali, kurang tidur ya. Kalau ngomongin pengalaman kan, kamu pengalaman sudah luar biasa banget ya Selin. Dari awal kamu karir 15 tahun, kamu terus sinetron, dari yang reguler ke sinetron, sampai kamu menikah, punya anak, sekarang hosting. Kalau mau diurut, kamu banyak sekali nih. Mungkin ada nggak pesan-pesan untuk pendengar kita bahwa bagaimana kamu bisa memaintain semua ini, atau mungkin tentang kehidupan pribadi kamu juga mungkin? Iya, aku bingung sih kalau mau maintenance gimana, karena kan aku nggak ngerti kan, jalanin aja gitu. Kalau aku kan orangnya ya begini-begini aja udah gitu. Cuman mungkin kita jangan pernah ragu atau jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, untuk keluar dari zona nyaman. Jangan terus mungkin merasa udahlah di sini aja, nggak mau nyobain ini, nggak mau nyobain itu. Gak usah takut mungkin untuk mencoba, karena kalau kita nggak mencoba, kita mungkin nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Kayak harusnya aku udah bisa hosting dari dulu nih gitu ya kan, udah bisa belajar dari dulu. Cuman karena aku banyak keraguan, banyak ketakutan, akhirnya stuck. Ya udah, aku cuma bisanya syuting aja gitu kan, tanpa aku sadarin sebenarnya ternyata bisa juga aku kayak begini gitu. Baru sekarang aku sadar gitu. Kalau untuk pernikahan mungkin dengan pengalaman kamu yang sebanyak ini, untuk berat ya? Pengalaman untuk pernikahan, mungkin jangan terlalu gegabah untuk mengambil segala sesuatu keputusan. Aku juga nggak bisa banyak memberi pelajaran karena mungkin aku juga masih banyak kekurangan.
masih banyak ketidaksempurnaan. Aku juga nggak sedewasa itu, nggak sebaik itu, nggak sesabar itu gitu ya kan. Masih banyak kekurangan aku. Cuman mungkin aku belajar satu hal sih. Kita jangan pernah menyalahkan dia yang salah. Gua nggak salah, dia yang salah seutuhnya gue. Karena it's always takes two to tango. Dalam rumah tangga kan dijalanin berdua. Dalam rumah tangga kan kita sama-sama punya kekurangan masing-masing, ada sebab, ada akibat. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Lebih baik kita introspeksi diri daripada kita menyalahkan pasangan kita gitu. Karena orang baik akan dijodohkan dengan orang baik. Jadi kenapa kok gue merasa pasangan gue tidak baik? Kok dia nggak baik sih gitu? Ya berarti ada di dalam diri kamu yang mungkin kurang baik juga gitu. Jadi introspeksi diri sendiri dulu. Karena kalau kamu udah baik, kamu pasti akan dipasangkan dengan yang baik gitu. Bener gak sih aku? Mungkin possible, make sense. Mungkin aja gak Make sih? sense. Ya kan? So planning kamu ke depan untuk diri kamu, mungkin untuk anak-anak, untuk Steven, atau mungkin siapapun itu. Planning aku sekarang cuman yang aku pikirin ada anak-anak dulu sih. Kalau untuk aku dengan Steven sih aku masih pasrah dulu sama Tuhan gitu ya. Maksudnya ya udah nggak apa-apa, we need time. Kita butuh sama-sama spare space gitu. Mungkin dengan begini kita, mungkin dengan merasa kehilangan, kita akan merasakan keberadaan itu lebih gitu. Jadi jadi lebih mengerti arti kebersamaan itu sendiri. Dan untuk sampai sekarang sih mungkin kita masih sama-sama masih butuh waktu gitu. Didoain aja yang terbaik. Mudah-mudahan Amin. apapun hasilnya nanti ke depannya, mudah-mudahan itu adalah yang terbaik. Karena apapun hasilnya nanti itu adalah takdir Tuhan gitu. Aku percaya nggak ada sebutir pasir pun yang bergerak di dunia ini tanpa seizin Tuhan ya kan. Jadi apapun yang terjadi itu adalah izin Tuhan gitu. Oke, kita semua berdoa untuk Selin, Ya, semoga amin. kedepannya baik-baik Amin. aja. Amin. Thank you for today. Jangan lupa comment, like, and subscribe Hello Story hari ini bersama Selin Thank you Evangelista. loh. Thank you Thank you Kak. so Thank much for you. today. Thank you for your time. Thank you. Thank you so much.